Itu pembahasan untuk soal pretest. Di sini saya mengambil screenshot dari salah satu hasil jawaban mahasiswa. Medan magnet seragam spasial tidak dapat menimbulkan gaya magnet pada partikel dalam keadaan berikut. Artinya yang ditanyakan di sini adalah kaitan antara medan magnet seragam dan juga gaya magnet. Yang kita tahu hubungan antara gaya magnet yang simbolnya Fb dengan B itu adalah terkait muatan dan juga kecepatan, kan gitu. Nah, selain itu juga diungkapkan kaitan yang lain yaitu dengan arus, kemudian panjang kawat, vektor panjang dari kawat crosskan dengan medan magnet. Jadi ada dua kaitannya. Nah, kita cermati pilihannya. Yang pertama yaitu besarnya medan magnet berubah terhadap waktu. Ini waktu ya. Oke, kalau untuk kasus ini di sini sudah jelas-jelas medan magnet seragam. Artinya bahwa medan magnetnya di situ sama di semua titik nilainya, dan kemudian untuk tidak menimbulkan gaya magnet itu bukan kalau B-nya itu ada nilainya itu pasti akan menimbulkan gaya magnet, sehingga jelas di sini salah. Kemudian yang kedua, partikel bermuatan. Jelas kalau partikelnya bermuatan, pasti dia akan menimbulkan gaya magnet. Sehingga ini juga salah. Yang ketiga, partikel dalam keadaan diam. Kita coba lihat bahwa di sini ada variabel V, besaran fisis V, di mana kalau keadaan diam maka nilai V-nya itu sama dengan 0, sehingga kalau gitu FB-nya itu sama dengan 0, sehingga ini jawaban yang benar. Kemudian yang D, kita lihat bahwa partikel bergerak sejajar dengan medan magnet. Di sini yang harus perhatikan adalah perkaliannya merupakan perkalian cross. Artinya nilai FB akan menghasilkan maksimum ketika sudut yang dibentuk antara kecepatan terhadap medan magnet adalah 90 derajat. Sehingga kalau sudut yang dibentuk itu variabel antara besaran V dan B itu sejajar, maka sudut yang dibentuk otomatis sama dengan 0. Dengan demikian, kalau sudut yang sama dengan 0, maka gaya magnetiknya juga 0, karena ini bisa diuraikan Q VB sin theta. Oleh karena itu jawaban yang D juga benar. Sekarang kalau jawaban yang E, tegak lurus. Jelas kalau sudut yang dibentuk itu tegak lurus, maka nilai FB-nya akan maksimum dan itu akan menimbulkan gaya magnet, sehingga jawaban soal untuk yang ini itu adalah C dan D. Soal nomor 2, yaitu sebuah proton bergerak pada arah sumbu X positif melalui medan magnet yang arahnya di sumbu Z negatif. Tentukan arah gaya magnet yang bekerja pada proton. Yang diketahui adalah proton, sehingga ini memenuhi kaidah tangan kanan. Kalau kita gambarkan, maka arah V-nya itu ke sumbu X positif, kemudian arah medan magnetnya itu ke bawah atau sumbu Z negatif, maka otomatis arah gaya itu di sumbu Y. Nah, di sini sumbu Y ini positif atau negatif kita akan cari tahu. Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Ini sumbu Z positif, tadi ini B. Kemudian yang ke sana itu Y, ya kan? Antara Y positif ataukah Y negatif? Karena kalau biasanya kalian gambar mungkin di sini itu arahnya Y positif ya, tapi sebenarnya kita akan cari tahu deh. Di sini kita selain daripada menggunakan gambar, kita juga bisa menentukan arah dengan menggunakan perkalian cross itu sendiri yang kita ingat IJK. Jika I cross J, maka hasilnya adalah positif K. Jika J cross K, maka hasilnya adalah positif I. Jika K cross I, maka hasilnya adalah positif J. Dan apabila sebaliknya, maka juga akan berlaku negatif. Jadi kalau misalkan I cross K, itu hasilnya adalah negatif J. Kalau K cross J, itu adalah hasilnya negatif I. Dan apabila J cross I, itu hasilnya adalah negatif K. Nah, sekarang kita perhatikan V berada di sumbu X positif, artinya dia berada di plus I. Kemudian dia di-crosskan dengan
B berada di sumbu Z negatif. Kalau Z berarti I itu adalah vektor satuan untuk X, J itu adalah vektor satuan untuk Y, dan K itu adalah vektor satuan untuk Z. Maka kalau Z negatif itu ada di min K. Sekarang kalau misalkan minnya kita akan taruh depan di sini, maka I cross K itu akan sama dengan negatif J. Dengan demikian, itu sama dengan di sumbu J positif. Arahnya ada di vektor satuan J positif. Atau kalau misalnya kalian lihat I cross min K. Berarti kalau gitu min K artinya arahnya dibalik. Sehingga K cross I hasilnya adalah J. Seperti itu. Nah, kalau di vektor satuan J positif, artinya dia berada di sumbu Y positif. Ini yang tadi saya katakan bahwa kalau misalkan terkadang kalian mungkin menggambarkan vektor kartesian di sini itu sebagai sumbu Y positif, tapi sebenarnya sumbu Y positif itu letaknya ada di sana. Sumbu Y positif seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan kaidah tangan kanan, V-nya itu arahnya ibu jari ke kanan, kemudian keempat jarinya itu ada di bawah, maka yang terjadi telapak yang lebih cerah itu menengadah ke depan. Artinya arahnya itu menuju ke bidang, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu soal yang ketiga, suatu partikel bermuatan bergerak melalui medan magnet seragam. Yang manakah dari pernyataan berikut yang benar? Kata kuncinya di sini adalah partikelnya dia bergerak, kemudian medan magnetnya itu seragam. Persamaannya masih sama, F sama dengan Q V cross B. Nah, persamaan ini yang menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan ini. Kita coba perhatikan bahwa yang pertama, pilihan jawabannya gaya yang bekerja pada partikel yang sejajar terhadap medan magnet. Kita tahu kalau misalkan partikel tersebut bergerak dan andaikan asumsinya bahwa arah geraknya itu tegak lurus terhadap B, maka gayanya akan timbul, dan gaya yang timbul ini pasti arahnya tegak lurus, tidak sejajar, sehingga ini keliru. Yang kedua, gaya bekerja pada partikel sepanjang arah geraknya. Untuk kasus yang kedua, ini jelas salah, karena seharusnya gaya yang bekerja partikel itu tidak tentu bahwa gayanya itu bekerja sepanjang arah geraknya, bahkan seharusnya itu tegak lurus begitu. Yang ketiga, tidak mengubah besarnya momentum partikel. Yang harus diberikan catatan di sini adalah besarnya V itu sendiri tidak karena gaya tegak lurus terhadap arah gerak, maka tidak akan ada kerja pada partikel. Jadi yang harus kalian ingat bahwa yang namanya usaha atau kerja itu persamaannya adalah F dot S. Persamaan dot di sini melambangkan bahwa gaya yang diberikan itu harus searah dengan perpindahannya. Nah, yang perlu diberikan catatan di sini adalah gayanya itu tegak lurus terhadap arah gerak. Arah geraknya dilambangkan dengan V. Maka kalau F-nya itu tegak lurus, otomatis di sini nilainya adalah cos 90. Nilai cos 90 itu 0. Sehingga dengan demikian usahanya itu 0. Karena tidak ada usaha atau tidak ada kerja pada partikel, ini akan mengakibatkan tidak terjadi adanya perubahan kelajuan. Nah, karena tidak ada perubahan kelajuan, otomatis momentum partikel itu akan konstan. Sehingga jawaban yang C itu benar. Yang D, gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah geraknya. Ini juga benar ya. Karena gaya yang bekerja itu kalaupun timbul itu harus tegak lurus terhadap arah geraknya dan juga terhadap medan magnetnya. Yang ketiga, meningkatkan energi kinetik partikel. Karena di sini tidak ada
perubahan kelajuan, maka jelas bahwa energi kinetiknya juga tidak berubah atau tetap konstan. Yang selanjutnya yaitu suatu medan magnet menimbulkan torsi. Di sini ada variabel, ada besaran torsi pada tiap loop tunggal arus yang dibawanya. Ingat kalau dari kasus ini ada loop A, loop B, dan loop C. Ini mengindikasikan jenis loopnya adalah jenis loop yang tertutup. Artinya bahwa medan magnet yang dialami oleh loop tersebut besarnya sama dengan 0. Loop terletak pada bidang XY dan tiap loop membawa arus yang sama besarnya dan titik medan magnet itu seragam di titik X positif. Jadi arah B-nya itu mengarah ke kanan. Nah, pertanyaannya adalah urutan loop terbesar yang dilihat dari besarnya torsi. Berarti yang dimaksud di sini adalah torsi yang paling gede itu yang mana sih sampai air yang paling kecil. Dari pembahasan kita mengetahui bahwa besarnya tau itu sama dengan arus, luas dari loop, kemudian medan magnet, dan sin theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara medan magnet dan juga luasan, vektor luasan. Dengan demikian, kalau I-nya itu sama, kemudian B-nya sama, dan katakanlah di sini arah medan magnet dengan arah vektor luasannya juga sama, maka yang menentukan adalah A-nya. Kalau A-nya jelas makin besar, maka otomatis besarnya tau juga akan makin besar. Kita akan selidiki untuk loop yang pertama, yaitu loop di A. Itu kita tahu luasnya itu berarti panjang sisi lebar dikalikan sisi panjangnya, sisi lebarnya seluas 1 satuan meter, kemudian dan panjangnya itu 2, sehingga besarnya adalah, luasnya adalah 2 meter kuadrat. Kalau untuk yang luas yang B, itu nampaknya antara elips atau lingkaran, tapi kita dekati dengan lingkaran saja. Diameternya itu kita anggap 1, ini kita pendekatannya sebagai lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat. Nilai pi-nya kita substitusikan 3,14, r kuadratnya di sini adalah setengah kuadrat, maka otomatis besarnya adalah sekitar 0, sekian kan gitu. Kemudian luas yang C ini bentuknya segitiga. Segitiga itu luasnya adalah setengah kali alas, alasnya 1, tingginya itu adalah 1, 2, 3 ya, sehingga besarnya adalah 1,5. Dengan demikian otomatis luas yang terbesar adalah A, kemudian yang kedua adalah C, baru kedua yang B yang bernilai 0, oke. Yang terakhir yaitu di sini diketahui elektron, ada 2 elektron. Yang pertama elektron A, kemudian yang kedua adalah elektron B. Keduanya sama-sama ditembakkan ke arah medan magnet vertikal, sedangkan kedua elektron ini ditembakkannya secara horizontal. Kalau secara horizontal, maka sudut yang terbentuk antara V dan B itu tegak lurus. Dengan demikian pasti keduanya itu memiliki nilai F atau gaya magnet. Nah, pertanyaannya di sini, gaya magnet mana yang lebih besar? Kalau berdasarkan persamaan F sama dengan Q V cross B, maka jelas kalau B-nya itu sama dan Q-nya juga sama-sama elektron, maka besarnya F itu ditentukan dengan V-nya. Nah, V-nya ini kalau kalian lihat V-nya lebih besar yang B. Jadi sehingga gaya magnet yang lebih besar itu jelas jawabannya yang B, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang di diskusi di Spada. Untuk kita coba lihat pertanyaan yang pertama itu di sini ada yang menanyakan, Mbak Laili, maksud dari loop itu bagaimana? Loop itu adalah suatu bentuk atau shape, bentuk daripada arus yang mengalir pada suatu kawat. Jadi misalkan katakanlah bentuknya itu lingkaran dan dia lingkaran dan tertutup seperti itu, maka itu kita bisa katakan bahwa loopnya itu berbentuk lingkaran dan jenis loopnya itu tertutup. Ada juga yang soal di pretest itu juga ada atau yang pembahasan sebelumnya itu juga loopnya berbentuk segi 4, itu juga bisa. Jadi loop di sini lebih cenderung kepada menunjukkan suatu bentuk suatu arus listrik yang mengalir pada kawat
kawat pembawa muatan. Kemudian itu juga jelas bukan besaran ya. Kemudian terkait kecepatan muatan di medan magnet itu konstan atau tidak. Sebenarnya kalau kita bahas tentang siklotron, tadi kaitannya adalah siklotron itu adalah alat yang mampu mempercepat partikel bermuatan sehingga dia mendapatkan kelajuan yang sangat tinggi. Nah, untuk kasus ini biasanya kita tinjau di suatu waktu tertentu. Jadi hanya di waktu tertentu saja. Jadi saat V-nya juga tertentu. Tapi ketika kita membahas permasalahan yang katakanlah di situ diasumsikan bahwa kelajuannya konstan untuk kasusnya suatu muatan, kemudian ada medan magnet yang tegak lurus terhadap arah V-nya sehingga arah F-nya itu juga tegak lurus terhadap V maupun B, maka gerak daripada partikel bermuatan tersebut akan bergerak melingkar, dan jika B dan V-nya itu membentuk sudut theta tertentu, maka dia akan bergerak secara helix. Nah, untuk kasus ini kita tidak bisa mengatakan untuk yang kasusnya bendanya bergerak secara melingkar itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kecepatannya konstan. Yang konstan adalah kelajuan, karena arah dari kecepatan partikelnya itu sendiri berubah-ubah. Jadi jelas kalau pertanyaannya terkait kecepatan itu tidak konstan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Mas Ana menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 terkait efek Hall. Apa yang kalian ketahui tentang efek Hall? Di sini ada pertanyaannya, suatu eksperimen untuk menentukan medan magnetik bumi dirancang dengan menggunakan efek Hall. Suatu batang tembaga yang tebalnya 0,1 cm diletakkan sepanjang arah timur barat. Katakanlah jumlah dari muatan tiap volumenya itu 8,46 kali 10⁻28, kemudian bidang batangnya juga dirotasikan tegak lurus terhadap arah B, dan arusnya diketahui 8A, maka tegangan Hall-nya, beda potensialnya itu 5 kali 10⁻−12. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya medan magnet bumi di lokasi ini. Sebenarnya untuk Mas Ana menjelaskan bahwa efek Hall hasil perbedaan tegangan di konduktor listrik melintang ke arus listrik di konduktor dan ke medan diterapkan tegak lurus terhadap arus. Pada dasarnya sebenarnya efek Hall itu adalah muncul atau timbulnya efek Hall ini ditandai dengan adanya beda potensial yang dialami oleh suatu konduktor berarus, dan konduktor berarus ini ditempatkan di dalam medan magnet dengan arah arusnya itu tegak lurus terhadap dengan arah beda potensial itu tegak lurus terhadap arah arus dan juga medan magnet. Maka efek inilah yang dinamakan dengan efek Hall. Kemudian selain Mas Anam, di sini juga Mas Fatoni menjawab efek Hall adalah peristiwa berbeloknya aliran listrik dalam suatu plat konduktor karena pengaruh medan magnet. Sehingga setahu saya efek Hall dapat terjadi pada suatu plat saja dan tidak mempengaruhi medan magnet bumi. Biasanya penerapan efek Hall pada sensor efek Hall yang digunakan untuk mendeteksi posisi, kecepatan, dan lain-lain. Memang benar, pada dasarnya efek Hall ini untuk mendeteksi adanya adanya medan magnet di suatu daerah. Jadi katakanlah di sini sebenarnya bukan pengaruhi medan magnet bumi, tapi untuk menentukan berapa sih besarnya medan magnet bumi di titik tersebut. Makanya di sini saya bahas untuk soalnya gitu. Nah, ini ada yang sudah menjawab, Mas Anam. Oke, persamaannya di sini masih keliru. Kita coba lagi ke bawah. Sebenarnya tadi saya lihat ada yang juga menjawab ini. Oke, Mbak Hanun menjawab bahwa RH, ini benar, tapi ini ada kekeliruan ini bukan I ya, tapi ini 1/N-Q. Jadi di sini kekeliruannya adalah menghitung RH itu sendiri. Jadi harusnya nilai RH-nya itu ini masih ada, ini tetap harus dikali 8 ya. Jadi ini bukan 8 bagi, ini harusnya dibagi 8, mohon maaf, karena ini harusnya bukan I, tapi ini harusnya 1. Ini saya kebalkan lagi.
Jadi di sini ini harusnya bukan I, melainkan ini harusnya 1. Jadi ini bukan 8 tapi 1. Sehingga ini jawabannya masih keliru, tapi persamaannya ke bawah itu sudah benar. Oke, jadi otomatis jawabannya masih agak keliru. Hanya saja persamaannya sudah betul, mengarah ke jawaban yang betul. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya yaitu tentang arah defleksi mula-mula partikel bermuatan saat memasuki daerah medan magnet. Untuk kasus ini adalah tentukan arah defleksi mula-mula partikel bermuatan saat memasuki daerah medan magnet. Jadi kalau dalam soal ini saya akan menggambarkan terlebih dahulu bahwa di sini untuk yang A itu muatannya positif dan dia arah geraknya ke kanan, maka ibu jari arahkan ke kanan. Kemudian B-nya itu masuk ke bidang karena X ya. X itu berarti kan ekornya yang kita lihat adalah ekornya, sehingga dia masuk ke bidang. Maka 4 jarinya arahkan ke menjauhi kita. Maka arah telapaknya yang cerah itu mengarah ke atas. Dengan demikian di sini arah F-nya itu ke atas. Kalau arah F-nya itu ke atas, maka otomatis partikel ini akan dibelokkan ke atas, begitu arah geraknya. Kemudian yang kedua, yang B, ini muatannya negatif ya. Otomatis kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, nanti arah defleksinya itu sebaliknya. Arah ibu jari arahkan ke kiri, kemudian B-nya arahkan ke atas, keempat jari yang lain arahkan ke atas, maka arah daripada F-nya itu akan mengarah kalau menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah F-nya itu akan menuju ke bidang. Namun karena ini muatannya negatif, maka arah F-nya itu akan menjauhi bidang atau out of page dalam bahasa Inggrisnya, keluar bidang gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang C. Di sini arah geraknya itu ke kiri dan arah B-nya ke kanan. Jelas sudut yang membentuk itu 180 derajat dan nilai sin 180 derajat itu 0, sehingga di sini F-nya jelas 0 atau enggak ada tidak terjadi adanya defleksi. Kemudian pertanyaan yang D di sini, mohon maaf ya ini muncul terus. Pertanyaan yang D di sini muatannya geraknya ke atas, maka V-nya itu arahnya ke atas, ibu jari arah ke atas. Kemudian B-nya di situ membentuk sudut 45 derajat. Yang perlu diingat, maka nilai B-nya meskipun di sini sudut arahnya itu 45 derajat, maka kita akan harus cari dulu komponen yang komponen yang membentuk arah tegak lurus terhadap V dan B-nya. Dengan demikian komponennya itu adalah yang ke arah ini. Oleh karena itu di sini kalau kita lihat, nah ini saya kebawain, maka dengan demikian arah V-nya itu ke atas, kemudian B-nya itu kan ke kanan, membentuk sudut 45 derajat, maka komponen yang tegak lurus itu yang di sini, sehingga otomatis kalau ibu jari ke atas, kemudian B-nya itu ke kanan, maka untuk arah F-nya itu masuk ke bidang. Karena telapak yang lebih cerah itu arahnya ke bidang, sehingga arah F-nya atau defleksinya itu menuju bidang atau masuk ke bidang. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu suatu kawat dibentuk menjadi lingkaran. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu suatu kawat dibentuk menjadi lingkaran berdiameter 10. Jadi di sini diketahui diameternya itu sebesar 10 cm. Kemudian besarnya medan magnet itu adalah 3 mili Tesla. Kawat yang membawa arus itu sebesar arusnya adalah 5 ampere. Pertanyaannya tentukan torsi maksimum dan juga jangkauan energi potensial sistem kawat medan. Kalau pertanyaan adalah torsi maksimum, yang kita tahu bahwa persamaan torsi itu adalah arus, kemudian luas, dan juga B sin theta. Kalau nilai maksimum, maka theta yang terbentuk adalah 90 derajat, sehingga besarnya
I-nya tadi adalah 5 ampere, A-nya adalah luas karena berdiameter menjadi lingkaran, maka luasnya adalah pi R kuadrat, diameter maka 10 bagi 2 ya, 5, dan itu masih dalam senti, kalian harus konversikan ke dalam satuan meter. Kemudian B-nya di sini 3 mili Tesla, berarti 3 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Hasilnya nanti akan ketemu. Rentang energi potensial. Energi potensial itu sendiri nilainya adalah bergantung pada momen dipol dan juga medan magnet. Dan persamaannya adalah minus mu dot B. Untuk rentang daripada U itu sendiri, itu rentangnya dari minus mu B sampai positif mu B. Sedangkan besarnya mu itu bergantung pada I dan A. Dengan demikian di sini persamaannya adalah negatif IAB U, kemudian di sini positif IAB. I-nya tinggal disubstitusikan, A-nya juga substitusikan, B-nya juga substitusikan. Nanti ketemu. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kaidah tangan kanan saya harap sudah paham betul ya. Saya ingatkan lagi bahwa untuk ibu jari ini melambangkan V atau I, kemudian B-nya bisa dilambangkan dengan keempat jari lainnya, kemudian arah telapaknya yang cerah, yang lebih cerah itu melambangkan dari F-nya, gaya magnetik, atau bisa juga dengan menggunakan itu khusus untuk muatan positif atau arus konvensional. Kemudian ini juga pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Mas Anam. Oh ya, ini betul Mbak Hanun di sini salah menjawab terkait I. Harusnya di situ 1 ya, bukan I. Itu adalah koefisien untuk Hall. Kemudian sebenarnya itu persamaan untuk RH sama dengan I per NQ itu keliru, dan itu bukan persamaan diturunkan dari mana, tapi itu definisi dari koefisien Hall itu sendiri, itu adalah 1 per NQ ya. Jadi itu mendefinisikan, jadi bukan asal muasalnya dari mana. Ini ternyata Mbak Hanung sudah menghitung pembenarannya dan jawabannya adalah 8,44 kali 10 pangkat min 6. Untuk Mbak Hanung di sini VH di sini sepertinya harusnya bukan D ya, tapi T tebalnya. Kalau kita lihat di soal lagi tadi, kalau D itu istilahnya dengan lebar konduktor. Kita lihat di soal di sini. Hanya salah lambang aja, simbol saja. Tebalnya 0,1. Sebenarnya tidak masalah untuk simbol. Pertanyaan selanjutnya kita coba lihat dari untuk pembahasan selanjutnya itu dari jawaban Mbak Laili. Jawaban Mbak Laili, jawaban yang A sudah benar ya, sudah sesuai. Namun untuk jawaban yang B, di sini Mbak Laili menuliskan bahwa besarnya EP itu adalah torsi dikalikan D. Di sini ada sedikit kekeliruan, karena yang namanya torsi itu satuannya atau dimensinya itu sama seperti energi ya. Dia sama seperti energi. Jadi
kalau dibilang usaha itu gayanya harus sejajar dengan perpindahan, kalau torsi itu gayanya harus tegak lurus terhadap panjang lengan. Jadi di sini satuannya sama, sehingga sebenarnya nggak perlu dikalikan D seperti yang tadi saya bahas. Dan ini rentang, jadi besarnya potensial yang ditimbulkan itu merupakan besarnya negatif momen dipol magnetik dikalikan dengan medan magnetiknya. Oke, sehingga di sini harusnya 10 pangkat minus 4. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jika masuk ke bidang maka berlawanan arah jarum jam, dan jika keluar bidang itu searah jarum jam? Sebenarnya tidak mesti, tidak selalu, karena itu bergantung pada yang kita tahu. Misalkan ini ada gerak, ini ada sebuah lintasan melingkar, kemudian F-nya arahnya ke sana, ini F, kemudian yang namanya V-nya itu arahnya ke bawah, maka ini jelas dikatakan dia berlawanan arah jarum jam, karena arah V-nya atau arah gerak partikelnya itu adalah ke bawah. Nah, tapi lain halnya ketika misalkan di sini F-nya itu arahnya ke sana, kemudian V-nya arahnya ke atas, maka ini dikatakan bahwa besarnya daripada muatan, besarnya atau panjang arah gerak daripada muatannya itu arahnya searah jarum jam. Nah, kalau misalkan kita gunakan kaidah tangan kanan, maka yang namanya kalau F-nya itu ke kanan, kemudian V-nya itu ke bawah, dan ini jika muatannya positif, maka arah B-nya itu adalah masuk ke bidang. Dan kalau yang di sini itu arah B-nya itu adalah keluar dari bidang. Nah, ini contoh yang pasti itu seperti ini. Nah, kalau Mas Gayu di sini bilang, apakah jika masuk ke bidang maka berlawanan arah jarum jam, dan jika keluar bidang searah jarum jam? Yang dimasuk-masuk dan keluar bidang ini apa dulu? Kalau misalkan kaitannya dengan, ini kan tadi saya menyebutkannya kaitannya dengan B ya, bukan dengan F. Jadi yang perlu dibikin catatan itu. Jadi tergantung daripada yang keluar masuk itu yang dimaksud Mas Gayu apa. Kalau F otomatis berarti gambarnya tidak bisa digambarkan dengan tidak bisa kita gambarkan dengan 2 dimensi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Hanun. Mbak Hanun mengatakan bahwa untuk pertanyaan yang C itu partikel tidak mengalami penyimpangan ya karena tidak ada gaya magnet yang bekerja atau yang dialami oleh partikel. Kalau pertanyaan yang D di sini, partikel akan membentuk lintasan spiral, betul ya? Seperti yang sudah saya jelaskan, apabila V, B, dan F-nya itu sama-sama tegak lurus satu sama lain, maka lintasan yang terbentuk adalah melingkar, jadi tertutup gitu loh. Tapi kalau misalkan V dan B-nya itu ada sudut yang terbentuk yang tidak 90 derajat, maka arah dari geraknya itu tadi akan menyimpang, sehingga dia membentuk spiral. Menyimpang dalam arti tidak kembali di titik semula, tapi dia agak bergeser sesuai dengan sudutnya tadi, sehingga membentuk spiral. Nah, oke, untuk diskusi dari kelas C sendiri sudah cukup baik, meskipun mungkin tidak menjawab pertanyaan karena sebelumnya sudah dijawab oleh kelas B. Terima kasih banyak, dan juga pembahasannya di sini sudah sangat baik sekali. Tidak ada yang perlu saya koreksi, jadi terima kasih. Yang perlu dijadikan catatan di sini terkait praktikum kemarin, bahwa ternyata beda antara kutub utara secara geografis dengan kutub utara magnetik bumi. Jadi saling berlawanan satu sama lain. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.